T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And ignition and liftoff of Ares 1X. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah mendengar tentang perjalanan Nabi yang sangat luar biasa, di mana Nabi dapat menempuh perjalanan antara kota Mekah dan Palestina hanya dalam waktu 1 malam saja? Untuk melanjutkan dan mendukung channel Ma'aziz Official, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Apakah kamu tahu apa itu peristiwa Isra Miraj? Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Melalui peristiwa Isra Miraj, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya terhadap Nabi Muhammad. Selain itu, pada peristiwa Isra Miraj ini Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan suatu ibadah. Apakah ibadah tersebut? Untuk mengetahui kisah perjalanan Isra Miraj dan ibadah apa yang diperintahkan Allah melalui peristiwa tersebut, mari kita simak materi berikut dengan saksama. Isra Miraj merupakan suatu peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Apa arti Isra Miraj? Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jadi, Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad atas kekuasaan Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa pada malam hari, kemudian dilanjutkan sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Peristiwa Isra Miraj dijelaskan dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Miraj ini termasuk salah satu tanda kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Mukjizat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad semakin kuat dan tidak putus asa dalam berdakwah. Kisah perjalanan Isra Miraj. Isra Miraj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai berikut. Nabi Muhammad mengendarai buruk yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Dalam perjalanannya menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad berhenti sejenak dan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di Madinah. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad berhijrah. Setelah melanjutkan perjalanan, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah. Untuk yang ketiga kalinya Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa lahir. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna.
Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Perjalanan ini dinamakan dengan Miraj. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Di setiap tingkatan langit, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu bersama pengikutnya yang saleh. Pada saat Rasulullah sampai di langit ketujuh, beliau langsung bertemu dengan Allah dan diberikan perintah salat fardu 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana telah kalian ketahui bahwa maksud Isra dan Miraj Nabi Muhammad adalah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Peristiwa penting ketika Isra Miraj. Ketika Isra Miraj terjadi, Nabi Muhammad mengalami beberapa kejadian yang sangat luar biasa. Beberapa peristiwa yang terjadi ketika Isra Miraj antara lain sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad mengendarai buruk yang dibawa malaikat Jibril dari surga. 2. Melewati Tur Sina tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. 3. Bertemu dengan jin Ifrit. 4. Nabi Muhammad melihat orang yang tak henti-hentinya menuai hasil tanamannya, sebagai gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. 5. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Nabi Muhammad melihat orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan, duduk, dan berdiri. 6. Nabi Muhammad mencium bau harum. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa bau tersebut berasal dari kuburan Masitoh beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Firaun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah. 7. Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi pezina di mana beberapa orang sedang membawa daging segar. Sementara di sebelah orang-orang tersebut terdapat daging busuk. Kemudian, orang-orang tersebut menukar daging segar bawaannya dengan daging busuk. 8. Nabi diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, orang yang memotong lidahnya sendiri kemudian tersambung kembali, dipotong lagi, dan tersambung lagi, begitu seterusnya. 9. Nabi Muhammad juga diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Wajah mereka sangat menakutkan, tidak ada senyum di wajahnya. Wajah mereka tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. 10. Ketika beliau harus naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak menemani beliau. Nabi Muhammad harus naik seorang diri untuk menerima perintah langsung dari Allah, yakni perintah salat wajib 5 waktu. Salat inilah yang sampai saat ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Berbagai peristiwa yang ditemui Rasulullah selama perjalanan Isra Miraj ini merupakan peringatan agar manusia tidak berbuat maksiat dan berbuat dosa yang pasti akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Hukuman bagi orang-orang yang berdosa ini sungguh nyata. Untuk itu, manusia hendaknya selalu berbuat kebaikan dan menjauhi maksiat. Karena sekecil apapun perbuatan dosa, pasti akan mendapatkan balasannya. Begitu juga dengan kebaikan, sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Itulah perjalanan Nabi Muhammad yang luar biasa, mulai dari perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina yang ditempuh hanya 1 malam saja, hingga perjalanan menuju langit untuk mendapatkan perintah ibadah sholat 5 waktu. Jangan lupa subscribe channel Ma'aziz Official agar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.